Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di pertemuan untuk yang kesekian kalinya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang gambar potongan kan gitu. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita memotong gambar di Autodesk Inventor. Gitu. Nah, di sini di dalam gambar potongan, di sini ada berbagai macam jenis kan gitu. Di sini ada 5 jenis yang saya akan bahas. Yang pertama adalah potongan penuh, kemudian yang kedua potongan sebagian, kemudian yang ketiga potongan meloncat, kemudian yang keempat menyudut, dan yang kelima adalah berdampingan seperti itu. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita baca doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi Anda semua, dan jika memang channel ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda, bagikan kepada rekan kerja Anda. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah awal dari pembelajaran kali ini. Di sini, nah, saya punya yang namanya beberapa part kan gitu. Di dalam partisi, kenapa sih pentingnya kita menggunakan menu yang namanya section atau potongan? Di sini potongan digunakan untuk memperlihatkan bagaimana benda itu di dalamnya memiliki model-model yang berbeda kan gitu. Kalau misalkan saya logikanya seperti ini. Ketika saya punya benda yang seperti ini, benda yang berbentuk silinder atau berbentuk lingkaran seperti ini, kalau misalkan kita mengira nanti ini pasti bentuknya seperti tabung. Nah, ternyata ini nanti bukan tabungan gitu. Bisa jadi bukan, bisa jadi iya kan gitu. Oleh karena itu, para drafter bisa membutuhkan yang namanya gambar potongan untuk mengetahui bagaimana unsur gambar yang ada di dalamnya pula kan seperti itu. Oke. Yang pertama kita akan membahas yang namanya potongan penuh kan gitu. Pertama adalah potongan penuh. Nah, di sini kita ambil ya, di sini ada place view ya. Sengaja sudah saya ambil semua. Nah, kemudian saya contohkan bagaimana cara memotongnya kan gitu. Pertama di sini ada section ya kan gitu. Section kita klik. Kemudian di sini ada berwarna merah seperti ini. Ada kotak yang mengitari di situ sama klik. Nah, setelah sama klik, Anda potong penuh kan gitu. Lingkaran ini kita potong penuh seperti ini. Nah, caranya, nah ini sudah lurus, tinggal diklik kiri, kemudian Anda tarik ke kanan, kemudian Anda klik kanan, klik kiri dulu, kemudian klik kanan. Di sini keluar continue. Jadi sekali lagi klik kiri dulu, kemudian klik kanan, klik continue. Nah, di sini sudah keluar section view-nya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini ya. Ternyata yang saya gambar di sini bukan bentuk sekedar lingkaran atau berbentuk seperti tabung. Nah, ternyata di dalam sini kita dapat melihat bentuknya adalah bentuk piston seperti itu, nggih. Nah, di sini dalam section view di sini ada nama label yang bernama view identifier kan gitu. Identifier namanya nanti di sini potongan apa? A, B, B dan sebagainya. Kalau misalkan U ya nanti UU kan gitu. Skalanya 1/2. Kemudian di sini ini adalah hidden line atau di sini hidden line atau di sini hidden line remove atau line yang di dalamnya dihapus kan gitu. Atau di sini seperti ini jadinya shaded. Nanti gambarnya seperti ini biru kan gitu. Di sini ada section deep, jadi kedalaman potong, dipotong semua ke dalam. Ini kan potongan semua, berarti kita pakai full kan gitu. Kita klik oke, sudah jadi. Nah, jadi di sini bisa kita baca bahwasanya ada ukuran seperti ini, gambar seperti ini dengan potongan UU kan gitu. Dengan section UU 1/2. Ternyata di sini adalah bentuknya seperti piston kan gitu. Nah, yang kedua kita akan membahas potongan sebagian. Potongan sebagian adalah potongan seperempat atau potongan dikowai seperempatnya atau sebagiannya kan gitu. Setengahnya dari potongan penuh kan itu. Nah, caranya bagaimana? Section view kita pilih, kemudian kita klik di sini. Nah, lokasinya yang tadi. Kemudian Anda klik di sini. Nah, saya zoom lagi. Nah, di sini letter L kan gitu. Nah, kemudian di pusat, kemudian diklik ke atas. Kita klik kanan, klik kiri dulu, kemudian klik kanan, continue kan gitu.
Nah, di sini sudah ada pilihan mau ke atas atau ke samping kanan. Nah, bisa Anda tarik. Misalkan saya inginnya ke atas. Kita klik, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil yang namanya section VV kan gitu. Nah, VV 1:1. Yang ketiga di sini saya akan menggunakan sebelumnya mohon maaf ini yang kedua di sini section view sebagian digunakan untuk melihatkan gambar yang sekiranya di situ ada gambar yang dua-duanya sama kan gitu. Di sini kan dua-duanya sama, ada sisi yang sama. Namun kita ingin menentukan atau memperlihatkan sebagian saja karena sebagian yang sebelah kiri itu sama kan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas yang nomor 3. Yang di nomor 3 adalah section melompat. Nah, di sini section lompatan digunakan untuk membuat potongan garis sekaligus agar dapat terlihat semua kan gitu. Di sini ada lingkaran, kemudian di tengah pun ada lingkaran, tapi tidak segaris kan gitu. Di sini kalau misalkan lingkarannya di sini, berarti dia tinggal di section view penuh kan gitu. Lah ternyata bagaimana caranya kalau misalkan di sini ada dua lingkaran yang tidak sesuai dengan garisnya, maka kita gunakan section melompat. Caranya bagaimana? Section kita pilih, kemudian kita pilih select view partnya, kemudian kita seperti ini. Nah, kita klik dari sini. Yang kita butuh potong yang mana kan gitu. Di sini ada lingkaran di sini saya ingin tahu bagaimana bentuknya di dalamnya. Kemudian saya potong ke sini. Kemudian di sini kan tidak mungkin saya potong karena di sini benda pejal. Dia tidak memiliki bentuk kontur apapun yang berubah kan gitu. Kemudian saya pilih yang di atas sini, kita pilih ke sini, kita pilih ke sini. Kenapa saya pilih yang di sini? Karena di sini ada bentuk lingkaran yang ingin saya perlihatkan bahwasanya di dalamnya bagaimana bentuknya kan gitu. Kemudian kita klik di sini, ingat klik kiri, kemudian klik kanan, continue. Nah, dia sudah di atas. Kemudian kita klik. Nah, dia sudah oke sendiri kan gitu. Nah, di sini adalah section WW. Di sini memperlihatkan bahwasanya ada ukuran lingkaran seperti ini tapi dia mempunyai treat atau yang namanya ulir kan gitu. Nah, seperti itu. Ini yang kedua yang ketiga, mohon maaf, ini adalah potongan melompat. Nah, di sini yang selanjutnya yang kelima adalah potongan bersudut. Nah, fungsi dari potongan bersudut ini jika Anda membuat gambar kerja, kemudian di sini ada 1, 2 lingkaran, 3 lingkaran, tapi dia memiliki sudut dan tidak seperempatnya. Kalau misalkan di sini berarti kita potong sebagian pun bisa kan gitu. Nah, ini masalahnya dia memiliki sudut tertentu kan gitu. Berarti kita menggunakan potongan sudut. Kita section, kita pilih, kemudian kita pilih daerah sini, kita klik ke sini ke pusatnya, kemudian kita tarik ke sini kan gitu. Kita klik klik kiri, kemudian klik kanan baru continue. Nah, di sini karena sudutnya sebelah sini maka dia akan miring ke sini. Klik kiri, oke. Nah, section yang selanjutnya adalah section Y1:2 itu adalah skalanya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menggunakan section yang berhadapan atau yang kelima ini, nah seperti ini berdampingan, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kenapa sih kok kita misalnya menggunakan berdampingan? Karena di sini ada satu pipa. Biasanya kalau section berdampingan adalah suatu pipa kan gitu. Kita pipa di sini kita perlu yang namanya kita perlu lihat di dalamnya kan gitu. Tapi kita juga perlu melihatkan yang namanya ini. Jadi ada satu sumbu lingkaran, dia lubang tapi di tengah-tengah pipa, tapi di dalam satu sumbu seperti itu. Kita pilih sectionnya. Oke. Kita pilih section, kemudian kita klik bandanya, kemudian kita klik dari sini. Nah, kemudian kita zoom, kita klik dari sini, kita potong ke sini, kita potong ke sini. Kita klik kanan, kita klik klik kiri dulu, klik kanan, kemudian kita klik continue. Wah, sudah tampil. Biasanya di sini ada lubang kecil di tengahnya. Kita klik kiri. Kita pilih klik kiri. Nah, di sini adalah potongan AA/AA kan gitu. Di sini tampil bahasanya di sini
Dia tampilnya bagaimana, Mas? Dia tampilnya lurus ya, tapi di sini membelok kan gitu. Dia memperlihatkan bahwasanya di dalamnya itu tidak ada kontur apapun, dia lurus tapi di sini ada lubang yang mempengaruhinya gitu. Nah, terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, jika channel ini berasa bermanfaat bagi Anda, silakan like, share, dan subscribe karena subscribe sesungguhnya tidak ada yang merugikan bagi Anda karena subscribe itu gratis. Yuk kita dukung channel ini, semoga channel ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.